Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan materi terkait dengan syarat dari perjanjian. Kemarin kita sudah membahas dua bentuk syarat perjanjian. Dua syarat perjanjian, yaitu yang pertama kesepakatan, yang kedua yaitu kecakapan. Nah, itu merupakan syarat subjektif atau syarat dari diri orang tersebut. Artinya, orang atau subjek hukum harus memenuhi syarat tersebut, bukan dari bendanya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas syarat objektifnya atau syarat dari segi objek atau bendanya. Nah, pertemuan kemarin kita membahas syarat dari segi subjeknya. Subjek yang harus memenuhi syarat yaitu yang pertama yaitu orang tersebut harus sepakat dulu. Sepakat dalam menerima suatu perikatan. Yang kedua, objeknya. Yang kedua, bukan objek ya. Yang kedua, orang tersebut harus cakap hukum dulu. Artinya orang tersebut sudah dewasa atau kemampuan berpikirnya sudah bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait tentang objek perjanjian, syarat objektif. Nah, berarti syarat dari segi objeknya. Jadi tidak membahas subjek lagi, kita akan masuk ke pembahasan tentang bendanya. Nah, syarat perjanjian dari segi objeknya yang ketiga itu adalah dari objeknya, yaitu objek tersebut harus ada atau objek tersebut berwujud, atau bisa tidak berwujud tapi ada prestasi. Objek tersebut dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah benda, yang kedua adalah prestasi atau bisa kita gunakan dengan jasa. Nah, misalkan saya melakukan transaksi jual beli, tapi jual belinya itu terkait tentang udara misalkan, maka objeknya tidak bisa dikategorikan sebagai objek. Nah, kecuali udara tersebut dimasukkan ke dalam botol baru diperjualbelikan. Atau saya menjual beli mobil. Nah, ada bendanya, benda berbentuk fisik. Kemudian saya membeli pulsa. Kita tidak bisa merasakan pulsanya, tapi masuk ke dalam akun rekening kita. Pulsa tadi merupakan suatu benda. Nah, yang kedua adalah prestasi. Prestasi apa? Yaitu adalah jasa atau bisa kategorikan sebagai kewajiban seseorang yang kita sudah berikan uang untuk dia melaksanakan kewajiban tersebut. Misalkan cuci motor. Nah, saya memberikan uang kepada tukang cuci motor, maka dia harus memberikan jasanya atau prestasinya melakukan kewajibannya dalam pencucian motor tersebut. Nah, itu dinamakan dengan objek, adanya suatu objek yang diperjanjikan. Nah, perjanjian tidak bisa hidup tanpa adanya suatu objek dari suatu perjanjian. Misalkan saya berjanji dengan teman saya. Perjanjiannya itu untuk saya tidak berbuat jahat. Nah, seperti itu. Saya berjanji pada teman saya tidak berbuat jahat. Nah, tidak berbuat jahat itu tidak ada objeknya. Maka itu bukan merupakan suatu perikatan. Tidak membuat suatu perikatan. Nah, tidak ada prestasi di situ. Oke, baik. Itu dinamakan dengan objek dari perjanjian. Yang terakhir yaitu yang keempat adanya klausula yang halal. Artinya dalam suatu perjanjian itu ada objek. Objek tersebut berupa objek yang halal. Kita lihat di dalam pasal 1337 ada beberapa syarat yang objek tersebut tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu objek tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi transaksi yang berkaitan yang melawan Undang-Undang Dasar, misalkan pil ekstasi, ganja, miras, dan lain-lain itu, maka dia tidak masuk kategori objek dari suatu perjanjian. Yang kedua, yaitu yang bertentangan dengan kesusilaan. Jual beli misalkan prostitusi. Nah, prostitusi tidak boleh masuk ke dalam konteks perjanjian. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, ini yang menjadi penting tadi. Oke, nah
Jadi yang terakhir, objek dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, teman-teman, misalkan ada suatu terjadi ketidak dari suatu perjanjian tadi, misalkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari perjanjian, apa akibat hukumnya? Nah, tadi kita sudah mengelompokkan dua jenis syarat dari perjanjian, syarat dari subjektif, kemudian ada syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu adalah kecakapan dan adanya suatu kesepakatan. Dan kedua ada syarat objektif, ada objek tertentu yang sudah diperjanjikan. Yang keempat yaitu ada objek tersebut dikategorikan subjek yang halal. Nah, apabila tidak memenuhi salah satu, misalkan dari syarat subjektif ataupun syarat objektif tidak memenuhi perjanjian, apa akibat hukumnya? Bagi subjek yang tidak memenuhi akibat hukum terkait dengan, misalkan terkait dengan terkait dengan syarat subjektif. Nah, terkait dengan subjektif, apa akibat hukumnya tidak memenuhi syarat subjektif? Misalkan dia tidak adanya, misalkan saya melakukan perjanjian dengan anak kecil, otomatis dia sudah melanggar syarat subjektif, anak di bawah umum. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya adalah yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah suatu perjanjian apabila dapat dibatalkan, itu perjanjian tersebut kalau ada yang menggugat bahwa perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut langsung dibatalkan. Tapi selama tidak ada yang menggugat, maka perjanjian tersebut akan tetap ada. Saya jual beli handphone dengan anak usia 15 tahun. SMA baru lulus SMA misalkan, anak SMP baru lulus SMP, saya melakukan transaksi jual beli handphone. Selama tidak ada gugatan ke pengadilan, maka perjanjian kami akan tetap sah. Kalau misalkan saya memaksa orang di pasar untuk membeli barang dagangan saya, selama tidak ada gugatan ke pengadilan terkait dengan pembelian barang tersebut, maka perjanjian tadi saya bisa pertahankan sampai adanya gugatan. Terus kalau misalkan dia melanggar atau istilahnya itu tidak terpenuhinya syarat dari objektif, yang syarat yang ketiga dan keempat ya. 3 dan keempat yaitu adanya barang tertentu atau klausula yang halal. Kalau tidak terpenuhi syarat nomor 4 misalkan, saya menjual narkotika, maka konsekuensi hukumnya adalah syarat perjanjian tersebut dapat dibatalkan batal demi hukum, atau barang tersebut atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Nah, itu yang dinamakan dengan batal demi hukum. Kalau 3 dan 4 itu batal demi hukum, kalau 1 dan 2 itu dapat dibatalkan. Kalau bentuk batal demi hukum ini maksudnya adalah suatu perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Jadi perjanjian tersebut memang tidak ada. Nah, jadi tidak bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Nah, perjanjian tersebut tidak dianggap sebagai perjanjian. Nah, itu Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini terkait dengan syarat-syarat kontrak. Bapak Ibu silakan perdalami sendiri materi yang saya akan share di bawah atau di bawah ini, dan silakan kerjakan tugas-tugas di dalam SIM. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.